Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Jannah, NIM 190209167, mata pelajaran Metodologi Studi Islam. Di sini saya akan membahas beberapa materi tentang metodologi studi Islam berdasarkan RPS yang dibagikan oleh Bunda Luzi. Terima kasih. Baik, materi keempat adalah sumber karakter ajaran Islam. Yang pertama adalah sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan pedoman berdasarkan untuk menjelaskan syariat Islam tersebut. Yang kedua, pokok syariat Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ittihad. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang berisi tentang firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah merupakan segala sesuatu yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Adapun macam-macam as-sunnah dibagikan menjadi 3, yaitu dilihat dari segi bentuknya, yang kedua dilihat dari jumlah orang yang menyampaikannya, yang ketiga dilihat dari segi muliatasnya, yang ketiga ittihad. Ittihad mengarahkan segala kemampuan untuk berpikir secara maksimal untuk melakukan hukum syar'i dan syariat, yaitu Al-Quran dan hadis. Ittihad juga dapat dilakukan jika suatu masalah tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis melalui akal pikiran. Jika semua masalah tidak ada di dalam Al-Quran maupun di hadis melalui akal pikiran, dengan tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis. Dan macam-macam ittihad ada 7, yaitu ittihad, qiyas, iktihsan, ittihab, masalah mursalah, dan yang terakhir sujud dariah. Ijma' artinya kesepakatan ulama-ulama dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkata yang terjadi. Yang kedua, qiyas artinya menghubungkan, menimbang. Istihsan artinya tindakan meninggalkan hukum ke hukum lainnya yang disebabkan karena adanya syarat diharuskan untuk meninggalkannya. Dan iktishab yang artinya menetapkan suatu keadaan yang berlalu sebelumnya. Maslahah mursalah artinya kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum. Dan yang terakhir adalah sujud jariah yang artinya tindakan dalam memutuskan suatu yang berusaha menjadi makruh atau haram. Dan urf yang artinya suatu tindakan dalam menentukan suatu perkataan berdasarkan adat. C. Karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai sesuatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan di hari akhir, menyuruh berbuat baik, dan mengajak kepada keselamatan. Di antara karakteristik yang mengokohkan kelebihan Islam dan membuat umat manusia sangat membutuhkan agama Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya Allah lebih mengakui apa yang terjadi maslahat atau kebaikan bagi hamba-hambanya. Yang kedua, Islam menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya, lalu tujuan ia ciptakan. Yang ketiga, Islam adalah agama fitrah
atau Islam itu Islam tidak akan pernah bertentang dengan fitrah dan akal manusia. Yang keempat, Islam adalah ilmu syar'i. Ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, dan ilmu mengangkat derajat orang-orang yang memilihnya ke derajat yang paling tinggi. Allah Azza wa Jalla menjamin kebahagiaan, permuliaan, dan menenangkan bagi orang yang berpegang teguh kepada Islam dan menerapkan dalam kehidupannya. Nah, yang kelima, dalam agama Islam terdapat menyelesaikan bagi segala problematika serta syariat dan dasar-dasar ajaran mencakup segala hukum bagi segala peristiwa yang tidak terbatas. Yang ketujuh, syariat Islam adalah syariat yang paling bijak dalam mengatur semua bangsa, paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, memperhatikan kemaslahatan dan sangat memperhatikan hak-hak manusia. Yang kedelapan, Islam adalah agama yang fleksibel atau dinamakan cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa, dan berbagai macam situasi. Yang kesembilan, Islam adalah agama cinta, kebersamaan, persahabatan, dan kasih sayang sesama kaum mukminin. Dan yang kesepuluh, Islam adalah agama sesungguhnya, keseriusan, dan amal. Dan yang ke-11, Islam adalah yang sangat jauh dari kontradiksi. Dan yang ke-11 dan yang ke-12, Islam itu sangat jelas dan mudah dan tidak sulit. Dan Islam mudah dipahami oleh setiap orang. Yang ke-13, Islam mengajak kepada akhlak mulia dan amal sendiri atau amal salih. Yang ke-14, Islam memelihara kesehatan. Banyak sekali dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang pemeliharaan kesehatan. Terima kasih. Baik, materi ketiga tentang Islam dalam histori dan hubungan dengan ilmu lainnya. Jadi, Islam histori adalah Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu Islam yang terangkai dengan konteks kehidupan pemelukannya. Oleh karenanya, realitas kemanusiaan selalu berada di bawah realitas ketuhanan. Hubungan dengan ilmu lainnya sangat berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan. Karena semua ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pada dasarnya, kandungan Al-Quran itu berbagi menjadi dua. Yang pertama berisi konsep-konsep, dan bagian kedua berisi kisah-kisah sejarah dan perumpamaan, dan kedua berisi kisah dan perumpamaan. Al-Quran ingin mengajak untuk dilakukannya perenungan untuk memperoleh hikmah. Manusia bisa dikatakan tidak akan memahami agama keluar dari konteks historinya. Jika dilihat dari segi histori, Islam dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu, yakni ilmu keislaman, Islam Studies, atau dirasah Islamiyah. Islam merupakan juga sistem yang menyeluruh, mencakup seluruh sisi kehidupan, akidah yang lurus, ibadah yang benar, dan tidak kurang lebih. Baik, materi selanjutnya adalah materi 9 tentang pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang manusia dari segi keanekaragam, fisik serta kebudayaannya. Contoh, cara-cara berpikirnya, tradisi-tradisinya, dan nilai-nilai yang dihasilkan, sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lain berbeda-beda.
Pendekatan antropologi juga memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut. Melalui pendekatan ini, dampak agama akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan dapat juga berusaha memberikan jawabannya. B. Cara kerja pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis lebih mengutamakan pengamatan langsung, bahwa sifatnya partisipatif. Dari sini bisa timbul kesimpulan-kesimpulan yang bersifat induktif yang mengimbangi pendekatan deduktif sebagaimana digunakan dalam pengamatan sosiologis. Penelitian antropologis yang induktif yaitu turun ke lapangan tanpa berpijak pada atau setidak-tidaknya dengan upaya membebaskan diri dari kekurangan teori-teori formal yang pada dasarnya sangat abstrak sebagaimana yang dilakukan di bidang sosiologi dan ekonomi yang menggunakan model matematis. C. Pendekatan antropologis dalam studi Islam. Pendekatan dengan mempelajari antropologis, kita bisa menyadari keragaman budaya umat manusia dan pengaruh dalam pendidikan. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. D. Objek kajian antropologis. Abdul Somad mengemukakan bahwa objek kajian psikologi dapat dibagi menjadi dua bidang. Yang pertama, antropologis fisik yang mengkaji tentang makhluk manusia sebagai organisme biologis, dan antropologis budaya dengan 3 cabang. Yang pertama, arkeologi, linguistik, dan etnografi. Antropologi fisik menyibukkan diri dalam usahanya melacak asal-usul nenek moyang manusia serta memusatkan studi pada variasi manusia. Tetapi para ahli menyediakan kerangka yang diperlukan oleh antropologi budaya sebab tidak ada kebudayaan tanpa manusia. Dan yang terakhir, pendekatan antropologi. Menurut Parsudi Supralan, makna dari pendekatan sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. Adapun maksud pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat di dalam suatu bidang ilmu yang kemungkinan akan digunakan dalam memahami agama tersebut. Antropologi merupakan ilmu tentang manusia dan kebudayaan. Antropologi memerlukan terbentuknya pola-pola perilaku manusia dalam tantangan nilai yang dianut dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan antropologi adalah sudut pandang atau paradigma sesuatu gejala yang menjadi perhatian dengan menggunakan kebudayaan dari segala yang dikaji sebagai acuan dalam melihat, memperlakukan, dan penelitiannya. Pendekatan antropologis dapat diartikan sebagai upaya dalam memahami gambar dengan melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini diperlukan adanya sebab banyak berbagai hal yang dibicarakan agama bisa dijelaskan dengan tuntas melalui pendekatan antropologi.
Materi selanjutnya adalah materi 14 tentang model studi filsafat Islam. Dalam studi filsafat Islam, ada satu kajian yang dikenal dengan filsafat ketuhanan. Jadi, pengertian dari filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi. Maka, bagi orang yang menganut agama tertentu atau terutama agama Islam, Kristen, dan Yahudi akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia bukanlah untuk menemukan Tuhan secara mutlak, namun mencari pertimbangan memungkinkan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Secara umum, agama sebagaimana yang selama kita akui dan kita peluk merupakan sistem keyakinan yang sakral dan rasional, memberi tuntutan, aturan-aturan, nilai-nilai dan norma pada kehidupan manusia. Dalam studi filsafat, secara ideal hubungan antara ilmu, filsafat dan agama menunjukkan hubungan yang sinergis, yang artinya apa-apa yang selama ini dinilai dan diyakini benar adanya dalam agama sudah saatnya untuk dikaji ulang secara filosofis dengan melalui pendekatan ilmiah. Dan filsafat ilmiah mempunyai karakter-karakter filsafat sebagai berikut. Yang pertama, filsafat adalah berpikir secara kritis. Yang kedua, filsafat adalah pemikir dalam bentuk sistematis. Yang ketiga, filsafat menghasilkan suatu yang runtut. Dan keempat, filsafat adalah berpikir secara rasional. Dan yang terakhir, filsafat bersifat komprehensif. Dan objek filsafat ada dua, objek material filsafat dan objek normal filsafat. Yang pertama saya akan membahas objek material filsafat ini merupakan segala sesuatu yang ada, yang meliputi ada dalam kenyataan, ada dalam pemikiran, dan juga ada dalam kemungkinan. Dan yang kedua adalah objek formal filsafat adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada. Materi selanjutnya adalah materi 15 tentang model studi ilmu, kalam, dan tasawuf. Tasawuf merupakan rumusan langsung dari perasaan seseorang yang menambahkan kehadiran ilahi, menyucikan batin, dan ketenangan hati. Para sufi seringkali mengharapkan adanya hubungan antara Tuhan dengan manusia dan apa yang harus dilakukan oleh manusia agar dapat berhubungan sedekat mungkin dengan Tuhan, baik dengan pesucian jiwa dan latihan-latihan spiritual. Sedangkan ilmu kalam merupakan disiplin ilmu keislaman yang banyak mengedepankan pembicaraan tentang persoalan tentang akidah dan keyakinan. Sementara filsafat adalah rumusan teoris. Terdapat wahyu tersebut bagai manusia mengenai keberadaan sekalipun eksistensi manusia, Tuhan, dan proses penciptaan alam. Maka dalam hal ini ilmu tasawuf tentunya mempunyai hubungan-hubungan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman, baik dari segi tujuan, konsep, dan kontribusi ilmu tasawuf terhadap ilmu-ilmu tersebut, dan begitu sebaliknya sebagaimana kontribusi ilmu keislaman yang lain terdapat ilmu tasawuf. Secara etimologi, ada beberapa istilah seputar sebuah tasawuf yang dapat diuraikan. Yang pertama ada al-sufaf, yaitu orang-orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah, dan karena kehilangan harta
berada dalam keadaan miskin dan tidak mempunyai apa-apa. Mereka tinggal di masjid Nabi dan tidur di atas bangku-bangku batu dengan memakai pelana sebagai bantal. Sungguh pun al-sufah miskin, mereka berhati baik dan sangat mulia. Sifat tidak mementingkan kedunianya. Miskin tetapi berhati baik dan mulia, itulah sifat-sifat kaum sufi. Yang kedua, saf pertama, sebagaimana hal dengan orang yang sembahyang di saf pertama dapat dimuliakan dan pahala. Demikian pula kaum sufi dimuliakan Allah dan diberi pahala. Sufi dari kata yaitu suci. Seseorang sufi atau suci adalah orang-orang yang telah menyucikan dirinya melalui latihan berat dan lama. Yang keempat, sofhos, kata Yunani yang berarti hikmah. Orang sufi betul ada hubungannya dengan hikmah. Hanya kaum sufi pula yang mengetahui. Pendapat ini banyak yang menolak karena kata sufhos telah dimasukkan ke dalam kata dalam bahasa Arab yang ditulis seperti dalam kalimat tasawuf. Dan yang kelima, sufi atau kain yang dibuat dari bulus wol. Hanya kain wol yang dipakai kaum sufi adalah wol kasar dan bukan wol halus seperti sekarang. Memakai wol kasar itu adalah simbol kesederhanaan. Lawannya kain sutra yang banyak dipakai oleh orang-orang kaya. Kaum sufi hidup sederhana dan dalam keadaan miskin tetapi berhati suci dan mulia, menjauhi pemakaian sutra dan sebagainya, menggantikan wol kasar. Ilmu kalam membahas ajaran-ajaran dasar dari suatu agama. Setiap orang yang ingin menyelamati seluk-beluk agamanya secara mendalam perlu mempelajari ilmu kalam. Mempelajari ilmu kalam akan memberi seseorang keyakinan yang berdasarkan pada landasan yang kuat. Karena itu, ilmu kalam sering juga disebut ilmu tentang kepercayaan atau akidah. Nama lain dari ilmu kalam adalah ilmu aqaid atau ilmu akidah. Ilmu tauhid dinamakan ilmu tentang keesahan Tuhan. Terlepas dari perdebatan itu, baik filsafat Islam maupun kalam pada intinya hasil produksi pemikiran suatu generasi yang sangat terpengaruh oleh konstruksi filsafat Yunani. Filsafat Islam sebagaimanapun cukup besar dipengaruhi oleh filsafat Yunani karena para filsafat Muslim banyak belajar dari buku-buku karya para filsafat Yunani. Tugas pokok yang menjadi pembahas para filsafat hampir sama dengan yang dibahas oleh kalangan mutakalim, yaitu seputar esensi dan eksistensi Tuhan, manusia dan alam semesta. Ketiga persoalan dasar ini menjadi perhatian yang serius dalam ajaran filsafat sekarang. Selanjutnya, materi ketujuh tentang pendekatan teologis normatif. Pengertian pendekatan teologis merupakan pendekatan kewahyuan atau pendekatan keyakinan. Penelitian ini merupakan sendiri di mana agama tidak lain merupakan hak prerogatif Tuhan sendiri. Realita jadi dari agama adalah sebagaimana yang dikatakan oleh masing-masing agama. Pendekatan seperti ini biasanya dilakukan dalam penelitian suatu agama untuk kepentingan agama yang diyakini peneliti tersebut, untuk menambah pembenaran keyakinan terdapat agama yang diperlukan. Itu yang termasuk ke dalam penelitian teologis adalah penelitian yang dilakukan oleh ulama-ulama, pendeta, tahib terhadap suatu objek masalah dalam agama yang menjadi tanggung jawab mereka, baik disebabkan oleh adanya
oleh adanya pernyataan dari jamaah maupun dalam rangka penguatan dari mencari landasan yang akurat bagi suatu mazhab yang sudah ada. Pendekatan teologis bukan semata-mata tidak dapat memecahkan masalah agama saat ini. Terlebih lagi menyatakan demikian harus ditambahkan bahwa pada dasarnya memang tidak pernah berdiri sendiri terlepas dari jaringan institusi atau kelembagaan sosial ke masyarakat dan mendukung keberadaannya. Berdasarkan kita dapat memerlukan pendekatan teologis dalam memahami agama, karena tanpa adanya pendekatan teologis keagamaan seseorang akan mudah cair dan tidak jelas identitas dan pelembagaannya. Proses pelembagaan perilaku keagamaan melalui mahab sebagaimana halnya yang terdapat dalam teori jelas diperlukan. Antara lain berfungsi untuk mengawetkan ajaran agama dan juga berfungsi sebagai pembentukan karakter pemeluknya dalam rangka membangun masyarakat ideal menurut pesan dasar agama. Tetapi ketika tradisi agama secara sosiologis mengalami pengentalan, maka bisa jadi spirit agama yang hanif lalu terkubur oleh simbol-simbol yang diciptakan dan dibakukan oleh para pemeluk agama itu sendiri. B. Contoh pendekatan teologis normatif mempunyai ciri-ciri melaket, yaitu yang pertama loyalitas terhadap diri sendiri, yang kedua komitmen, yang ketiga dedikasi, yang keempat bersifat subjektif. Pendekatan teologis normatif menggunakan cara atau berfikir deduktif yang berasal dari keyakinan yang diyakini dengan benar dan mutlak adanya. Karena ajaran yang berasal dari Tuhan sudah pasti benar, sehingga tidak perlu dipertanyakan lebih dahulu, melainkan di mana dari keyakinan yang selanjutnya diperkuat dengan hal-hal atau dengan dalil-dalil, dan argumentasi. C. Langkah-langkah pendekatan normatif. Yang pertama, inventarisasi bahan hukum, yang kedua identifikasi bahan hukum, yang ketiga klarifikasi bahan hukum, yang keempat sistematis bahan hukum, yang kelima interpretasi dan konstruksi bahan hukum.